Pernahkah kamu merasa percaya diri tapi ternyata itu cuma kedok? Terlalu fokus ingin terlihat pede, tapi lupa memahami diri sendiri dulu. Atau malah sibuk ikutin gaya orang lain supaya terlihat percaya diri, padahal bingung mau jadi apa. Bayangkan kita mau bangun rumah. Apa yang terjadi kalau fondasinya cuma tanah biasa, bukan beton? Pasti rumahnya cepat retak atau roboh. Percaya diri itu seperti rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, alias kita tidak sadar diri, kepercayaan diri kita cuma jadi bangunan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Nah, di video ini, kita akan bahas tentang satu hal penting, yaitu sebelum pede, kita harus sadar diri dulu. Apa itu sadar diri? Kenapa itu penting? Dan gimana cara memulainya? Yuk, langsung aja kita bahas. Sadar diri itu seperti berkenalan sama diri sendiri. Bukan cuma tahu hobi atau warna favorit, tapi juga beberapa hal ini. Pertama, kelebihan kita, contoh, kamu jago mendengarkan orang curhat. Kedua, kekurangan kita, contoh, kamu mudah panik saat ada masalah. Ketiga, apa yang bikin kita bahagia, misal, jalan-jalan di alam. Apa yang bikin kita stres, misal, keramaian. Coba tanya diri sendiri. Apa yang sering bikin aku merasa tidak nyaman? Apa yang orang lain sering puji dari aku? Apa yang sebenarnya aku takuti? Dari sini, kita mulai paham siapa kita sebenarnya. Sadar diri itu seperti punya peta dan kompas. Tanpa itu, kita bisa tersesat. Misalnya, kalau kamu tidak tahu batasan diri, seperti jalan di hutan tanpa tahu mana jalur aman. Kalau tidak paham kelebihan diri, seperti punya mobil sport tapi malah dipakai ke sawah. Dengan peta sadar diri, kita tahu di mana harus berhenti, dan di mana bisa gaspol. Percaya diri itu keren, tapi kalau cuma pura-pura, lama-lama bisa bikin kita capek mental. Contohnya seperti ini, kamu ikutan nongkrong di kafe mahal padahal dompet tipis, cuma biar dibilang keren. Atau kamu sok berani ngomong di depan umum, padahal suara gemetaran dan tidak yakin sama isi pembicaraan. Itu namanya fake confidence. Sekilas kelihatan oke, tapi sebenarnya rapuh. Kenapa? Karena kita tidak mengenal diri sendiri. Pernah lihat orang pakai topeng terus-terusan? Lama-lama pasti pengen copot karena sesak. Fake confidence itu seperti topeng. Keren di luar, tapi dalam hati tidak nyaman. Terlihat kuat, tapi sebenarnya capek sendiri. Kalau terus-terusan pakai topeng itu, kita bisa kehilangan jati diri. Seperti motor modif yang mesinnya jelek, kelihatan kencang, tapi ngebut 5 menit langsung mogok. Kalau kita tidak mengenal diri sendiri, percaya diri kita cuma modif semata. Langkah pertama, ngobrol sama diri sendiri. Sadar diri itu seperti nanam tanaman. Kalau tidak disiram setiap hari, ia akan layu. Setiap hari, luangkan waktu 5 menit buat tanya. Apa yang bikin aku bahagia hari ini? Apa yang bikin aku kesal atau kecewa? Tidak perlu ribet, cukup jujur sama perasaanmu. Langkah kedua, minta pendapat orang lain. Ibarat naik motor, kita tidak bisa lihat ke belakang langsung tanpa kaca spion. Feedback orang lain itu seperti kaca spion. Tanya ke orang yang kamu percaya, menurut kamu, aku tipe orang seperti apa? Dengarkan baik-baik. Misalnya, kamu baik banget, tapi sering tidak tega. Atau, kamu kreatif, tapi suka menunda-nunda. Jawaban dari mereka ini bukan buat nyakitin hatimu, tapi buat melihat diri dari sudut pandang lain. Langkah ketiga, catat perasaan dan pencapaian. Beli buku harian, tulis 3 hal setiap hari. 1. Aku hari ini bangga sama apa, misal, berani presentasi. 2. Aku hari ini belajar bahwa, misal, ternyata aku tidak suka keramaian. 3. Besok aku ingin, misal, berani ngomong tidak, kalau nggak sanggup. Buku harian itu seperti teman curhat yang tidak bisa bocorin rahasia. Lama-lama,
Kamu akan lihat pola dari sikap dan perasaanmu. Pernah lihat pohon besar yang akarnya dalam? Sekencang apapun angin, dia tetap berdiri. Percaya diri sejati itu seperti pohon itu. Sadar diri ibarat akar yang menancap kuat ke tanah. Nilai diri ibarat batang yang tidak gampang patah. Aksi nyata ibarat daun yang tetap hijau walau diterpa masalah. Kalau sudah sadar diri, percaya diri akan muncul alami, bukan dipaksakan. Contoh, kamu tidak malu bilang, "Aku tidak bisa, tapi aku mau belajar." Kamu tidak takut dikritik karena tahu itu bukan serangan pribadi. Kamu berani bilang, "Ini batasanku, aku tidak mau melanggar." Kamu tidak ikut-ikutan gaya hidup orang lain, karena tahu itu tidak cocok. Kamu berani menolak hal yang bertentangan dengan nilai diri. Kamu percaya pada keputusanmu, karena sudah dilatih lewat refleksi. Percaya diri sejati itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang tahu siapa diri dan tetap nyaman dengan itu. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan untukmu. Apakah kamu berani menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi? Silahkan tulis di komentar jawabanmu. Jangan lupa share ke temanmu yang masih suka pura-pura bahagia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.